Umpama mengisi saf yang kosong ya di tengah-tengah sholat, orang yang berada di saf pertama itu kita di saf yang kedua umpama. Kemudian pas di hadapan kita yang berada di saf pertama kemudian batal wudunya entah batal salatnya ya. Kemudian dia keluar ya. Maka yang di belakang tadi atau siapa yang mengerti, yang sudah belajar tentang fikih, khususnya di dalam fikih salat itu sendiri, maka siapa yang ngerti dia yang isi. Yang diutamakan orang yang di sebelah itu, di sebelah kiri kanannya tadi yang batal itu. Kalau yang di sebelah kiri kanan yang batal itu diam-diam aja, ya, barangkali dia belum belajar lah gitu ya, belum tahu. Maka yang di belakang, ya, yang di belakang itu mesti maju mengisi. Itu al-masyu, berjalan. Berjalan di sini ada caranya, ya, bukan berjalan biasa. Ya. Melenggang-melenggok jalan ke depan tidak bisa batal ya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umpama lagi apa? Membukakan pintu. Barangkali kalau sholat di rumah ya, sholat di masjid ini buka pintu untuk siapa kan itu? Membukakan pintu untuk siapa sholat di masjid? Ya kan? Kalau di rumah barangkali sholat sunnah, bukakan pintu untuk istri. Istri datang minta buka pintu. Ini kejadian pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis. Hadis ini jalur datangnya daripada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, Aisyah berkata, ibunda Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yusalli, sedang salat. Wal babu alaihi mughlaqun, dan pintu dalam keadaan terkunci. Faji'tu, maka tiba-tiba aku datang, fastaftahtu, kemudian maka aku minta dibukakan pintu, kata ibunda Aisyah. Kemudian aku pun minta dibukakan pintu. Rasulullah sedang salat. Fastaftahtu. Famasya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berjalan di dalam salatnya. Ya, sayang Rasulullah sama istri ya, luar biasa romantisnya. Ya. Dalam salat berjalan dia untuk membukakan pintu. Karena istri minta buka pintu nih. Kalau kita tidak ada ilmunya itu marah kita, Bapak Ibu. Tidak ada ilmunya kan? Tak tahu orang sedang sholat nih. Dia orang sedang sholat minta buka pintu pula. Padahal hadisnya ada nih Bapak Ibu. Boleh berjalan kemudian bukakan pintu. Tapi tahu cara jalannya, mesti masuk ke dalam bidang ilmu fikih. Jadi kalau baca hadis seperti ini aja Rasulullah berjalan. Nggak ada caranya jalannya seperti apa, ada Rasulullah berjalan. Terus berjalan seperti apa di dalam sholat itu? Tentu masuk ke dalam bidang ilmu fikih. Itu pentingnya fikih. Memahami hadis lewat fikih. Ya kan? Kalau hadis-hadis itu bersangkut paut berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Itu. Kalau hadis itu bersangkut paut tentang akidah, tauhid, masuk ke dalam ilmu akidah, ilmu tauhid. Itu caranya. Kalau hadis itu bersangkut paut berhubungan dengan ilmu qalbu, ilmu hati, tasawuf segala macamnya, masuk mencari para ulama yang ahli di dalam bidang ilmu tasawuf, ulama sufi. Seperti itu. Ada bidangnya masing-masing. Ya. Maka ini berjalan di dalam sholat. Tentu fikih yang membahas Bapak Ibu. Seperti apa berjalan di dalam sholat itu. Di dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, bergerak 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Jadi jalannya itu bukan jalan seperti ini. Bukakan pintu. Di dalam hadis ini dikatakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perawi hadis mengatakan, wa dzakara annal bab kana fil qiblah. Pintunya pada saat itu waktu Rasulullah sholat itu pas di depan Rasulullah pintu itu. Jadi tidak payah-payah kali. Kalau Bapak Ibu mesti ke belakang pula dulu pintunya mundur jalannya begini kan. Kan begitu. Sekiranya penting lah, kalau enggak ya enggak usah. Ya. Baik, pintunya di depan nih kata perawi hadis. Pintunya di depan.
Jalannya gimana? Bukan jalan begini. Bukan jalan seperti itu. Ya. 1, 2, berhenti dulu. Berhenti sekalian anggota badan itu sekedar bacaan subhanallah atau 2 harakat 2 kali gerak anak jari. 1, 2. Berhenti sekedar subhanallah. Nah, itu tidak berturut-turut namanya itu, Pak. Ya, saya ulang lagi. Ya. 1, 2. Kemudian maju lagi. 1, 2. Nah, seperti itu. Kemudian pegang gagang pintunya. 1, buka. 2, tahan tangan di situ dulu. Sekedar subhanallah tadi. Nah, baru balik lagi. 1. Nah, balik ke tempat sholat lagi. 1, 2. 1, 2. Nah, ngisi saf tadi pun seperti itu. Ya. Kalau di sebelah kita, ya mudah aja ngisinya. 1, 2. Nah, kalau di depan tadi, orang yang kiri kanan yang nggak mau ngisi gimana? Tentu yang di belakang yang ngerti mesti ngisi. Nah, jadi ngisinya gimana? Bukan masuk jalan begini. Nah, bukan begitu. Ya, bukan masuknya seperti itu. 1, 2 berhenti, 1, 2 berhenti. Atau 1 berhenti, 1 berhenti begitu. Tapi kan lama kalau 1, 1. 1 berhenti. Lama. Ya, nggak masuk ke sub nanti kayak gitu. Ya. Jadi gimana? 1, 2 berhenti. 1, 2. Nah, masuk sub kan? 1, 2. Nah, jangan meloncat, nggak boleh. Meloncat nggak boleh. Al-wathbah al-fahisha. Al-wathbah al-fahisha. Meloncat yang keji. Apa meloncat yang keji itu, Pak? Meloncat yang kasar. Nah, kuat loncatannya. Ini sub nih, Pak, garis dari sub ke sub nih kan. Membungkuk dia seperti ini. Katanya kan, terbang dia langsung ke sub kan. Kena oleh batal langsung sholat. Batal sholat langsung. Walaupun 1 kali karena perbuatannya keji. Ya. Nah, jelek tuh. Begitu jalannya ya. Nah, ini kalau kita masuk ke bidang ilmu fikih, jelas itu jalannya seperti apa. Karena di dalam hadis dikatakan famasya. Rasulullah cuman dikatakan di dalam hadis itu berjalan. Fafataha, kemudian dia membukakan pintu. Li, untukku, kata Ibunda Aisyah. Tsumma raja'a ila musallah. Kemudian dia kembali ke tempat sholatnya. Itu. Luar biasa. Kalau kita kan marah-marah, tidak jelas saja sama bini. Ya kan? Padahal hadisnya ada. Ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau ada kepentingan. Ya. Nah,